Jadi Gio kenal sama gue, bukan gue kenal sama Gio ya. Gio itu berkenalan sama gue di tahun 2017 atau 2018. Kenapa sih waktu itu kok tiba-tiba gue nolongin dia? Kalau nggak salah tuh dia ditahan di Polda Metro tuh tahun 2019 atau 2020, gue lupa gitu. Dia pakai kan, dia beli di Instagram online lah, ketahuan sama polisi situ kan. In this economy, I need 200 juta itu buat gue jajan gitu loh. Nah sampai sekarang pun dia pun tidak ada bergeming. Dunia maya kembali dibuat heboh dengan beredarnya sebuah voice note yang menyeret nama Nikita Mirzani. Dalam rekaman suara tersebut, Nikita secara terbuka menyinggung soal sosok Giorgio Antonio yang merupakan kekasih dari mantan istri Ruben Onsu, Sarwenda. Bukan sekadar membicarakan soal perkenalan mereka, Nikita justru mengungkap adanya urusan uang yang pernah melibatkan dirinya dengan Gio. Nikita mengaku pernah memberikan uang sebesar 200 juta rupiah kepada Gio. Namun, hingga kini, ia menyebut uang tersebut belum juga dikembalikan. In this economy, I need 200 juta itu buat gue jajan gitu loh. Nah sampai sekarang pun dia pun tidak ada bergeming. Nah, kalau nggak ada bergeming, ya pikirkan aja gue bohong atau enggak. Intinya gue cuma minta uang gue itu dikembalikan saja gitu kan. Kan dia sekarang kan udah live ya, setidaknya dia punya penghasilan. Dulu dia nggak ada penghasilan, samsek gitu. Cari nama keluarganya, tidak sekaya itu, dan memang tidak kaya. Jadi buat fans-fansnya, tolong ya, mendingan kalian kalau kalian cinta sama Vio ya udah kalian bikin sumbangan deh, rembukan bagaimana ceritanya supaya tuh uang gue balik ya. In this economy I need that money. Terus kenapa sih gue bisa kenal sama Gio atau Gio kenal sama gue? Karena Gio pernah mendekati salah satu teman seorang laki-laki ya, dan bukan 1-2 orang. Bahkan temen yang paling deket banget sama gue itu sampai di DM sama Gio untuk menjadi kucingnya. Tapi temenku ini, sahabatku ini tidak mau karena dia itu kelinci bor gitu kan. Tak berhenti di soal utang piutang, Nikita juga membekali ceritanya dengan sejarah perkenalannya bersama Giorgio Antonio. Nikita menyebut dirinya sudah mengenal Gio sejak 2017 hingga 2018 silam. Saat itu, sosok Gio di mata Nikita disebut masih jauh berbeda dari yang dikenal publik sekarang. Bahkan ketika Gio tengah terjerat persoalan hukum beberapa tahun lalu, Nikita mengaku sempat turut memberikan bantuan. Bukan tanpa alasan, Nikita menyebut dirinya saat itu merasa kasihan dengan kondisi yang dihadapi Gio. Namun seiring berjalannya waktu, hubungan keduanya disebut mulai berubah. Terlebih setelah muncul persoalan uang yang belum kunjung selesai. Nikita mengaku sudah berulang kali mencoba menghubungi Gio secara pribadi, mulai dari pesan langsung hingga melalui WhatsApp. Sayangnya, upaya tersebut disebut tak mendapat tanggapan. Kondisi inilah yang kemudian membuat Nikita mengaku kecewa sekaligus kesal. Jadi Gio kenal sama gue, bukan gue kenal sama Gio ya. Gio itu berkenalan sama gue di tahun 2017 atau 2018. Dia masih culun banget ya. Badannya tuh nggak kayak sekarang, atletis gitu. Atletis juga karena sesuatu gitu kan. Nah, dia kenal sama gue, dia follow gue. Dari dulu dia follow Instagram gue, tapi gue tidak pernah follow dia balik. Ya, karena dia tuh bukan seperti yang fans-fansnya pikirkan, Papio, Mamio, Sarwenda Bolambung itu. Bukan kayak gitu. Dia tuh B aja, bor. Dia B aja. Nah, kenapa sih waktu itu kok tiba-tiba gue nolongin dia? Kalau nggak salah tuh dia ditahan di Polda Metro tuh tahun 2019 atau 2020, gue lupa gitu. Dia pakai kan, dia beli di Instagram online lah, ketahuan sama polisi situ kan.
dicari dia, habis itu dia kabur lewat tangga darurat, ketemulah dia di satu daerah Bandung atau Jawa Barat lah pokoknya. Habis itu gue juga nggak tahu kenapa kok dia minta tolongnya ke gue gitu, kenapa nggak ke temen-temennya yang lain gitu, kenapa nggak ke keluarganya gitu. Sebetulnya gue kasihan juga sih sama keluarganya gara-gara gue nagih utang secara online, karena busuknya Gio ini tuh banyak sekali, nanti takutnya malah keluar yang lain-lain gitu. Kasihan juga adiknya kan yang cowok juga pernah punya masalah tuh sampai ganti nama gitu kan. Kenapa sih gue tagih? Karena gue udah menagih secara baik-baik melalui DM dulu, WhatsApp, tapi nggak pernah ada respon. Apalagi semenjak dia viral sama si Sarwanda ini kan, makin menggilanya dia. Dipikirnya CEO, pengusaha, orang kiong riuk, nggak ada riuk-riuknya, nggak ada kiong-kiongnya gitu. Pengakuan Nikita Mirzani dalam voice note tersebut pun sontak menjadi perbincangan di tengah masyarakat. Terlebih saat ini, Nikita diketahui masih menjalani masa tahanan di Rutan Pondok Bambu. Tak heran, kemunculan rekaman suara yang mengatasnamakan dirinya langsung menuai tanda tanya. Sejumlah pihak bahkan sempat meragukan keaslian suara tersebut dan menilai bahwa rekaman itu bukanlah suara asli Nikita. Namun, keraguan itu kemudian mendapat jawaban dari kuasa hukum Nikita, Andi Syarifuddin. Ia membenarkan bahwa suara yang tersebar tersebut memang berasal dari kliennya. Bahwa terkait masalah voice note itu saya kebetulan Niki ada menghubungi saya melalui fasilitas komunikasi yang memang sudah disiapkan di Rutan ya. Beliau menyampaikan kepada saya bahwa voice note itu adalah benar suara saya. Sebenarnya kalau kita berbicara latar belakang adalah kalau menurut Nikita bahwa itu adalah utang piutang lah ya, yang bahwa benar pernah orang itu meminjam uang, itu menurut Nikita ya, sebesar 200 juta. Itu yang melatar belakangi. Kedua, kenapa ditagih ya? Kenapa ditagih melalui online ya? Sesuai dengan pernyataannya Nikita bahwa itu sudah berkali-kali ya ditagih ya. Baik itu melalui telepon ya, WA, DM, tapi tidak pernah ditanggapi ya, sehingga karena itu adalah hak, tentu Nikita juga melakukan penagihan melalui online. Kalau ditanya boleh nggak itu ya kan, ditagih melalui secara online boleh, tidak ada masalah. Yang tidak diperbolehkan itu adalah memposting bukti, karena bukti-bukti itu dilindungi oleh hukum, namanya alat bukti. Jadi seperti begini ya, ini kan satu peristiwa yang memang disampaikan oleh Nikita ya, bahwa itu sudah ditagih berkali-kali. Kita tidak tahu persis kapan ditagihnya ya kan, kapan ditagihnya, kemudian apa tanggapan dan lain-lain sebagainya ya. Cuman yang jelas pernyataannya dari Nikita menyampaikan bahwa orang itu sudah berkali-kali ditagih melalui telepon, melalui WA, melalui DM ya. Tapi kan itu kan tidak ditanggapi, sehingga ditagihlah secara online. Seperti itu. Tidak ditanggapi. Ya, kalau dari pernyataannya Nikita, ya seperti itu. Bahwa Nikita ini sudah berkali-kali menghubungi tapi tidak pernah ada tanggapan. Artinya sejak dia berkenalan dengan Sarwenda ini, orang itu tidak lagi berhubungan dengan Nikita. Atau dengan kata lain bahwa orang itu sangat susah untuk dihubungi lah. Seperti itu. Untuk memperjelas apa yang sebenarnya terjadi, kuasa hukum Nikita, Andi Syarifuddin, kemudian turut membuka cerita di balik uang 200 juta rupiah tersebut. Ia menjelaskan, bantuan yang diberikan kliennya kepada Gio bukanlah tanpa alasan. Ada awal mula dan alasan tertentu, hingga Nikita akhirnya memutuskan untuk meminjamkan uang dalam jumlah yang tak sedikit itu.
Ya, pertama-tama sesuai dengan pernyataannya Nikita ya, bahwa itu pinjaman. Nah, kalau pertanyaannya lagi kenapa dia meminjam, ya berdasarkan juga voice note yang kita mungkin sudah mendengar bersama, bahwa di mana orang itu dulu tersandung ya suatu perkara di Polda terkait obat yang dilarang ya, seperti itu, sehingga orang tersebut meminjam ya uang sama Nikita seperti itu. Itu kalau menurut Nikita bahwa itu kejadiannya kurang lebih atau beberapa tahun ya, itu mulai dari tahun 2017 lah. Kalau saya tidak salah itu udah lama sih sebenarnya. Ya kalau menurut pengakuannya Nikita itu sempat ditahan. Ya saya kurang tahu. Tapi kalau pertanyaannya kenapa dilepas, ya kita mengacu ke aturan hukumnya bahwa kalau dia memang pemakai, ya memang itu adalah korban, bisa saja direhab ya sehingga dilepas. Jadi bukan berarti jangan juga dipremen di luar ya, apakah uang 200 juta itu misalnya dipergunakan untuk nyogok dan lain sebagainya. Ya kita tahu bersama bahwa kalau terkait narkoba itu bisa saja direhab kemudian dilepas, tapi syaratnya harus direhab dulu seperti itu. Tidaklah harus bahwa seorang pemakai itu haruslah dipidana ya, karena memang ada ketentuannya bahwa pemakai itu adalah korban yang harus direhab. Pasti kita pengen tekan ekspresi. Mengedepankan estetika. Jelas tadi mendengarkan. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.